Shalom saudaraku, wah kembali saya senang sekali bertemu dengan setiap kita yang setia dengan program ini. Saya selalu berdoa kiranya Tuhan selalu berkati setiap kita. Nah saudaraku, hari ini saya mengajak kita, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua 21 ayat ke-45. Yosua 21 ayat ke-45, firman Tuhan berkata begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, saudaraku, dari kalimat ini, dari Alkitab ini, dari ayat ini, saya mau bicara mengajak setiap kita belajar dari satu kata, yaitu sangat menarik sekali, yaitu bicara tentang janji. Nah, saudaraku, kalau kita bicara tentang janji Tuhan ataupun janji dalam hidup ini, wah, janji itu bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan kita. Wah, kita sudah sering dengar kata janji dalam rutinitas keseharian aktivitas kita. Wah, kadang kita janji dengan dalam janji ini bisa dalam hubungan, dalam pekerjaan, ya kita janji ya kita buat ini ya, kita janji ya bertemu di sini. Nah, itu saya mau bilang begini saudaraku, artinya janji itu bukan hal yang asing dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang, janji itu memang bukan hal yang asing. Tapi janji itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan. Tapi janji itu biasanya sulit dalam prakteknya. Saudaraku, mudah untuk kita mengucapkan, tapi tidak mudah dalam kita mempraktekkan janji jam segini ketemunya. Tapi ternyata saudaraku, wah, molornya udah sampai 1-2 jam begitu. Janji kita mau buat ini, tapi kenyataannya tidak berhasil juga. Kadang-kadang kita mudah untuk berjanji, tapi tidak mudah untuk menepati begitu ya. Tapi saya mau bilang, saya mau ngajak kita ada janji yang setia hari ini saudaraku, yaitu tentang bicara tentang janji Tuhan. Saya mau bilang bahwa janji Tuhan itu berbeda. Kenapa saudaraku? Ada dua hal saya pelajari dari ayat ini yang sudah kita baca tentang janji Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan itu adalah bicara tentang kata ayat ini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Artinya apa saudaraku? Yang pertama, janji Tuhan itu adalah segala yang baik. Semua bicara tentang janji Tuhan itu bicara tentang semua yang baik. Tuhan menjanjikan semua yang baik ketika bangsa Israel, saudaraku, ada dalam perbudakan dan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, kapan kami lepas dari semua ini? Mengapa hidup kami terasa seperti ini? Kapan kami lepas dari perbudakan masa-masa seperti ini? Dan Tuhan menjanjikan kepada mereka, kamu akan keluar dari tanah Mesir dan kamu akan menduduki tanah yang penuh dengan berlimpah dengan susu dan madunya, itu tanah Kanaan, saudaraku. Dan itulah janji Tuhan kepada kaum Israel. Semuanya baik, dan janji Tuhan juga, aku akan menyertai engkau, tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Tiang api, tiang awan selalu bersama-sama dengan mereka. Wah, segalanya baik. Saya mau bilang begini saudaraku, dalam hidup kita hari-hari ini juga seperti itu. Kalau bicara tentang janji Tuhan dalam hidup ini, janji Tuhan itu begitu indah. Janji Tuhan itu selalu yang terbaik buat kehidupan kita. Mungkin kalian akan bertanya kepada saya dan berkata begini, aduh Pak Gembala, bagaimana saya mau bilang janji Tuhan itu baik? Kenapa hidup saya hari-hari ini terasa begitu sulit? Hari-hari ini kadang saya ingin menyerah dan putus asa, ingin meneteskan air mata. Karena semua jalan saya merasa seperti ada di padang gurun yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi saya mau bilang begini, janji Tuhan luar biasa. Ketika bangsa Israel 40 tahun lamanya ada di padang gurun, tapi ketika mereka boleh melewati itu semua dan mereka boleh melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, masa depan yang luar biasa itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, imani janji Tuhan adalah segala yang baik yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita akan terjadi, akan ada waktunya. Semua itu akan terjadi, dan saya juga mau bilang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Lalu yang kedua, bicara tentang janji Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini juga saya belajar saudaraku. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Artinya apa? Bicara tentang janji Tuhan, janji Tuhan itu adalah janji yang ditepati. Kalau manusia saudaraku, pandai sekali untuk buat janji, pandai sekali untuk bilang ini, rencana ini, tapi kadang susah untuk untuk menepatinya. Ya, janjinya setia begitu ya, janjinya nanti kita sama-sama ya, tapi kenyataannya diingkari saudaraku. Tapi saya mau bilang janji Tuhan adalah janji yang ditepati. Bahkan Yosua bisa berkata, dari segala yang baik dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak terpenuhi, termasuk menduduki tanah Kanaan, memiliki tanah yang luar biasa. Itu berkat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Saya mau bilang, manusia boleh mengecewakan, manusia boleh mendukakan hati kita, manusia boleh tidak menjadi tempat kita berharap, tapi saya mau bilang janji Tuhan adalah janji yang ditepati. Artinya ada dua hal yang kita pelajari di sini, yaitu tentang bicara tentang janji Tuhan adalah janji yang murni, janji Tuhan adalah janji yang ditepati saudaraku. Janji Tuhan adalah janji yang bicara tentang segala yang baik. Nah, kalau kita bicara tentang janji ini, bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata dalam Yosua 22 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Firman Tuhan berkata,
Hanya lakukanlah dengan sangat setia segala perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, yakni mengasihi Tuhan Allahmu. Artinya kita harus mengasihi Tuhan. Dalam hidup ini mengasihi Tuhan, apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Wah, kita mengasihi sesama. Apa buktinya kita mengasihi sesama? Belajar hidup bersama, belajar mengampuni. Wah, jangan simpan dendam, saudaraku. Belajar mengasihi. Supaya hubungan kita bisa baik, dan itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Lalu yang kedua dari ayat ini juga, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, kata ayat ini. Artinya apa? Kita harus belajar, terus punya prinsip bahwa kita akan terus hidup dalam kebenaran. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Karena Dia yang mampu menyelamatkan setiap kita. Lalu yang ketiga, tetap melakukan perintahnya. Artinya setiap tulisan yang ada dalam kebenaran Alkitab, mari kita lakukan. Setiap sesuatu yang tertulis dalam kitab-kitab yang ada, belajar taat, jujur, setia, lakukan. Hidup dalam kekudusan, lakukan itu. Lalu yang terakhir, yang keempat, berpaut dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya apa? Beri hidupmu bagi Tuhan, beri hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang mampu bekerja, Tuhan yang mampu bertanggung jawab untuk setiap kehidupan kita. Dari tempat ini saya berdoa, biarlah janji Tuhan itu boleh digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, terima kasih sudah setia dalam menyaksikan program ini. Saya berdoa biarlah teman-teman semua boleh diberkati dengan program ini, semakin menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, semakin menjadi pribadi yang terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Bahkan jika diberkati, boleh share juga video ini biar lebih banyak lagi teman-teman lainnya yang boleh diberkati dengan program ini. Dari tempat ini saya berdoa, ya Tuhan memberkati setiap kita.